Media, bekal ilmu Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa amma ba'du, ahibati fillah wa ikhwani fid din, azzanillah wa iyyakum. Kembali kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembahasan Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, sampai kepada hadis yang ke-12 di bab yang pertama, di mana dalam perjumpaan sebelumnya 2 minggu yang lalu kita membahas tentang bagaimana caranya kita bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana perkara tersebut adalah perkara yang dilakukan oleh 3 orang yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih dari sahabat Abdullah ibnu Umar ibnu Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sami'tu Rasulullah SAW, kata Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW mengatakan, intalaqa thalathatu nafarin mimman kana qablakum, ada 3 orang yang melakukan perjalanan dari kaum atau dari golongan mereka-mereka yang hidup sebelum kalian, hatta awahumul mabitu ila gharin fadakhaluhu fanhadarat, sampai mereka terpaksa bermalam di dalam satu gua, dan kemudian jatuhlah sakhratun, batu besar, minal jabali, dari gunung yang menutup pintu gua tersebut, fasaddat alaihimul ghar, yang menutup jalan keluar dari gua yang menjadi tempat bermalam mereka. Faqalu, maka mereka berkata satu sama lain, innahu la yunjikum, sesungguhnya tidak bisa menyelamatkan kalian, min hadhihi sakhrati, dari batu ini, artinya tidak ada perkara yang bisa menyelamatkan kalian dari batu ini, illa, kecuali an tad'u wallaha bisalihi amalikum, kecuali kalian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal saleh atau dengan amalan yang paling baik, yang paling saleh di antara amalan-amalan kalian. Dan ini kemudian yang dikenal di dalam Islam dengan at-tawassul, dengan tawassul bil a'malis salihah, dengan amal saleh. Dan ini sunnah yang kemudian dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ahlu sunnah wal jamaah mengenal apa yang disebut dengan tawassul, namun tawassul yang syar'i, tawassul yang dibenarkan oleh syariat agama Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah SAW. Kita lanjutkan jemaah rahmatillah Allah. Ya, tapi sebelum kepada hadis sebagai murajaah yang sudah dicatat sebelumnya apa saja dari bentuk tawassul? Tawassul dengan iman, tawassul dengan amal saleh, tawassul dengan asmaul husna belum. Ditambah ya, singkat saja, dengan asmaul husna, dalilnya adalah surat Al-A'raf atau surat Ghafir? 180. Al-A'raf ayat 180. Mumtaz. Iya, sudah. Baik. Kemudian yang berikutnya dengan doa.
Hah? Doa orang yang soleh masih hidup, sudah juga. Ya. Apa dalilnya? Anda sebutkan dalil waktu itu. Yusuf 9798. Yusuf 9798. Ahsan. Kemudian yang berikutnya, ini belum nampak. Yang berikutnya adalah at-tawassul ila Allah bihalid da'i. Bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan yang dialami oleh orang yang berdoa. Jadi menyebutkan kesulitannya, menyebut keadaannya sehingga dia berdoa kepada Allah agar keadaannya ini dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah tawassul yang dibenarkan di dalam Islam. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam ayat yang ketiga sampai ayat yang ketujuh, di mana Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan apa yang terjadi kepada nabinya Zakaria. Nabinya siapa? Zakaria. Beliau adalah siapanya Maryam, ibunda Isa alaihissalam. Paman dari Maryam. Dan Zakaria adalah ayah dari Nabi yang sezaman dengan Nabi Isa alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam. Nah, dan Nabi Zakaria tidak memiliki keturunan. Tidak memiliki keturunan sampai kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang dihikayatkan oleh Allah dalam surat tersebut. Surat Maryam ayat ketiga sampai ketujuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, idnada rabbahu nidaan khafiyya. Ketika Zakaria menyeru Allah Subhanahu wa taala, berdoa meminta bermunajat kepada Allah, nidaan khafiyya, dengan seruan, dengan doa yang khafi, yang lirih, yang pelan-pelan. Qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba. Wahai Rabbku, kemudian dia berdoa kepada Allah, wahai Rabbku, sungguh tulangku ini telah lemah, dan kemudian rambut-rambutku telah memutih. Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Dan aku tidak pernah merasa kecewa dengan doaku kepadamu ya Allah. Wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati aqira. Dan aku takut, kata Zakaria, takut apa Pak? Mawaliya. Coba. Ini buka mushaf kan? Masya Allah, buka. Apa artinya? Ayo. Mawaliku sepeninggalku. Hah? Apa mawali? Mawaliku sepeninggalku. Mawali. Hah? Keluarga. Beliau khawatir meninggalkan keluarganya, yakni istrinya, dalam keadaan tidak ditemani oleh siapapun. Itu yang dimaksud. Wa kanat imraati aqira, dan istriku sudah tidak bisa punya anak karena tua. Zakaria menyebutkan keadaan dirinya, begitu juga dengan keadaan istrinya, kekurangan yang dimiliki oleh keduanya. Dan tujuannya adalah untuk meminta kepada Allah, fahabli, maka berikan kepadaku min ladunka waliyya, berikan kepadaku ya Allah dari sisimu keturunan. Karena aku sudah tua, istriku sudah tua, dan aku khawatir ketika aku meninggalkannya, dia tidak ditemani oleh siapapun. Kemudian kata Zakaria alaihi salam, yarithuni, dia akan menjadi penerusku. Wa yarithu min ali Ya'qub, dan dia akan menjadi penerus keluarga Ya'qub. Waj'alhu rabbi radiyya, dan jadikan dia orang yang engkau ridai ya Allah.
Setelah selesai bertawassul dengan keadaan dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada Zakaria. Apa kata Allah? Di ayat yang ke-7. Memberikan nama anak. Ya Zakaria, inna nubashshiruka bighulam. Kami karuniakan, kami berikan kabar gembira kepada dirimu. Kami berikan seorang anak laki-laki kepadamu, ismuhu Yahya. Walam naj'al lahu min qablu samiyya. Dan kami belum pernah memberikan nama seperti ini kepada siapapun sebelum dia. Sehingga Yahya itu adalah nama yang diberikan Allah Subhanahu wa taala secara langsung kepada Nabiullah Zakaria alaihi salam. Dan itu terjadi ketika Zakaria betul-betul bermunajat kepada Allah dan menyebutkan keadaan. Ya Allah, saya susah. Ya Allah, saya tua. Ya Allah, saya begini, saya begitu. Dan kemudian menginginkan sesuatu dari Allah. Dan para ulama mengatakan bahwa apa yang dilakukan Zakaria itu kemudian dibalas langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini diantara cara untuk mempercepat ijabah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menyebutkan keadaan. Allah lebih tahu keadaan kita dibandingkan kita sendiri. Tapi kita diperintahkan untuk mengemis kepada Allah. Menyebutkan kelemahan kita agar kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan kekurangan di hadapan Allah agar Allah menolong kita. Dan itu sifat semua nabi. Nabi Muhammad SAW seperti itu. Begitu juga dengan nabi-nabi sebelum beliau. Bahkan ketika perang Badar, Rasulullah SAW mengatakan, wa in tuhlak hadhil isabah, kalau kaum muslimin besok terkalahkan oleh orang-orang kafir Quraisy, lan tu'bad 'alal ardi abada, maka engkau tidak akan diibadahi ya Allah di atas permukaan bumi ini selamanya. Maka kami memohon kepadamu agar engkau memenangkan kami. Karena itu peperangan yang sulit dimenangkan oleh kaum muslimin. Rasulullah SAW menyadari itu. Tapi Rasulullah SAW bertawassul dengan keadaannya kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala yang berikutnya. Yang berikutnya jamaah rahmatillah Allah. Tawassul yang berikutnya. Itu adalah tawassul dengan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sudah diberikan Allah. Jadi kita sudah dapat. Dan kemudian minta lagi kepada Allah dengan menyebutkan apa yang sudah diberikan. Bisa bikil ihsan, kata para ulama, dengan kebaikan Allah yang sebelumnya. Dan ini pun dilakukan oleh para nabi alaihimussalam. Contoh misalkan salah satunya jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Yusuf ayat yang ke-101. 101. Yusuf. Berarti kisah tentang Nabi siapa ini? Surat Yusuf tentang Yusuf alaihissalam. Tentang Yusuf, tentang ayahnya, tentang saudara-saudaranya. Tentang siapa lagi? Jamaah. Istrinya, siapa istrinya? Zulaikha, bukan. Imratul Aziz dan seterusnya. Yusuf alaihissalam ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mengatakan seperti ini. Rabbi qad ataitani minal mulk. Wahai Rabbku, engkau sudah memberikan aku kerajaan. Aku menjadi raja ya Allah. Wa 'allamtani min ta'wilil ahadits, dan engkau mengajari aku bagaimana mentakwilkan mimpi. Fatiras samawati wal ard, engkau pencipta langit dan bumi. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah, engkau adalah penolongku di dunia dan akhirat. Dan kemudian beliau berdoa kepada Allah. Tawaffani muslima, wafatkan aku dalam keadaan Islam, wa alhiqni bis salihin, dan gabungkan aku bersama orang-orang saleh. Seorang nabi masih menginginkan digabungkan oleh Allah bersama orang-orang saleh, padahal orang-orang saleh akan digabungkan dengan mereka-mereka ini para anbiya.
Wah, kita lebih pantas untuk berdoa seperti itu jamaah rahmatullah. Ya, tapi beliau menyebutkan kebaikan demi kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti sudah ada berapa itu jamaah tawassulnya? 5. Beda khilaf, tabas. 5, sehingga tanah juga 5. Baik. Kita masuk kepada hadir jamaah rahmatullah Allah. Laki-laki yang pertama di antara 3 orang tersebut, beliau mengatakan seperti ini. Allahumma ya Allah. Ya Allah, kata beliau, kana li abawani syaikhani kabiran. Saya memiliki 2 orang tua yang betul-betul sudah sampai usia tua mereka. Sudah sangat tua. Wa kuntu la aghbiqu qablahuma ahlan wala mala. Dan aku itu tidak pernah ya mendahului mereka. Maksudnya tidak pernah mendahulukan orang lain di atas mereka. Baik itu keluarga ataupun yang lainnya. Jadi aku selalu mendahulukan mereka. Dalam perkataan ulama yang lainnya jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, akhbiku di sini bahwa dia selalu memberikan pemberian kepada orang tuanya dan tidak pernah beliau berikan kepada siapapun sebelum orang tuanya. Jadi kalau ada rizki atau apapun maka orang tuanya terlebih dahulu yang merasakan. Ya. Ini baru permulaan dari tawassul yang dilakukan oleh laki-laki yang pertama. Kemudian beliau mengatakan fana abi talabus syajari yauman. Karena pada suatu hari aku ini terpaksa harus mencari kayu, mencari pohon tapi agak jauh tempatnya. Nah, ini artinya pergi dengan jarak yang cukup jauh. Dan tujuannya untuk mencari pohon, mencari kayu. Falam arih alaihi hatta nama. Dan aku baru bisa mendatangi mereka setelah mereka tidur keduanya. Jadi pada waktu di mana kedua orang tuanya beristirahat. Fahalabtu lahuma. Maka aku peraskan bagi mereka berdua susu. Ghabuqahuma. Dan aku simpan di tempat mereka. Jadi wadah khusus susu bagi mereka. Fawajjatuhuma naimain. Aku temukan keduanya sedang tidur. Dan perhatikan kalimat ini jamaah rahmatillah Allah. Fakarihtu an uqidhahuma. Dan aku tidak suka untuk membangunkan keduanya ketika mereka berdua sedang tidur. Ini akhlak seorang anak kepada kedua orang tuanya. Aku tidak suka membangunkan keduanya. Dan kemudian jamaah rahmatillah Allah, aku pun tidak mau menyerahkan susu ini kepada siapapun sebelum mereka yang merasakannya. Falabithtu wal qadhu ala yadi. Maka aku diam di sisi mereka dan wadah susu ini ada di tanganku. Antadhiru istiqadhihima. Aku menantikan bangunnya mereka. Hatta barakal fajr. Sampai datangnya waktu fajar. Berarti dari malam sampai subuh. Menantikan keduanya bangun. Wasabiyatu yatasaghaun. Dalam keadaan anakku itu menjerit karena lapar. Inda qadami. Mereka berada di kakiku, artinya meminta kepada ayah. Namun tetap dia tidak memberikannya kepada anaknya. Pertanyaan jemaah, zalim atau bukan kezaliman? Tergantung situasi. Nah,
Seperti apa situasinya? Coba bapak-bapak sekalian. Zalim atau tidak? Silakan dijawab bapak sekalian. Perlu tafsir. Perlu tafsir. Jawabannya jamaah rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala. Tulis di bukunya jamaah. Ketika seorang anak mendahulukan kedua orang tuanya di atas keluarga yang dia miliki, istri dan anak-anaknya, dan hal tersebut tidak membinasakan mereka, maka itu bukan kezaliman. Buktinya hadis ini, bahwa anak-anaknya membutuhkan susu itu tapi tidak binasa. Artinya ini hanya masalah menunggu keduanya bangun, mereka minum, anak-anak ini dapat haknya. Iya, itu bukan kezaliman dan itu pilihan. Tidak, buktinya adalah setelah ini dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa anak-anaknya diberikan. Jadi sebetulnya anak-anaknya bisa merasakan ini, tapi dia tidak ingin mereka merasakannya sebelum kedua orang tuanya yang merasakan. Dan kemudian itu diakui sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Buktinya apa? Buktinya kemudian batu bergeser. Batu bergeser. Dan ini diantara amalan kepada orang tua yang masih hidup. Ketika seorang anak mendahulukan mereka di atas orang lain. Tapi syaratnya tadi apa? Tidak yang lainnya. Jelas sampai di situ jamaah rahmatullah. Tayyib. Kita lanjutkan jamaah rahmatullah. Kata laki-laki ini kemudian jamaah rahmatullah, fastaiqadha, pas waktu fajar keduanya bangun. Dua-duanya bangun. Fasyariba ghabuqahuma, mereka berdua meminum susu dari wadah mereka berdua. Ya, kemudian laki-laki ini mengatakan, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik. Ya Allah, jika aku melakukan itu karena aku mengharapkan wajahmu, ridhamu ya Allah. Karena engkau aku melakukan itu, bukan karena yang lain. Bukan karena yang lain. Mendahulukan orang tua itu karena Allah. Karena dia tahu bahwa ayah dan ibu itu kedudukannya di dalam Islam setelah kewajiban beribadah kepada Allah dan tidak menduakannya. Dan Allah mendahulukan mereka. Allah menjadikan ridhonya di dalam ridho mereka. Dan semua itu karena Allah. Bukan karena menginginkan sesuatu dari mereka. Enggak. Ibtigha'a wajhik. Kalau karena mengharapkan wajahmu ya Allah. Fafarrij anna. Maka bebaskan kami. Bebaskan kami. Farrij anna. Berikan jalan keluar. Amma nahnu fihi. Min hadhihi as-sakhr. Fanfarajat. Maka bergeraklah, bergeserlah batu itu. Dan apa yang dilakukan oleh laki-laki ini berarti dibenarkan, diiyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu amal saleh. Meskipun laki-laki ini mengatakan anak-anak saya menjerit-jerit karena ingin susu ini, mereka butuh, tapi tidak kedua orang tua saya dulu, mereka dulu baru yang lain. Ya. Tapi ini berat tidak untuk keluarga jamaah rahmatullah Allah? Berat. Tapi kemudian jangan menganggap ini sebuah kezaliman. Karena ini bukan kezaliman. Ini birrul walidain yang sebenarnya yang bisa dilakukan oleh seorang anak. Ketika kedua orang tuanya masih hidup. Tafdilul abawain. Mendahulukan kedua orang tua. Dan ingat, al-jaza'u min. Apa korelasinya dengan hadis ini? Dengan perbuatan laki-laki ini. Ketika kita memperlakukan kedua orang tua seperti itu, maka seperti itulah kita akan diperlakukan oleh anak-anak kita. Sama, persis. Tidak akan ada yang meleset. Bi'idznillah ta'ala. Fadhal.
Itu untuk kasusnya misalkan sebuah rutinitas, sebuah rutinitas, atau yang mungkin jarang ditemui sehingga seolah-olah si anak itu ingin menyenangkan orang tua dengan hal yang mungkin jarang. Ini rutinitas. Karena dari awal dia menceritakan, aku biasanya memang memberikan apa? Ghobuk, pemberian. Artinya memang menyediakan hadiah berupa susu di dalam wadah. Tapi satu hari aku kejauhan mencari kayu, pulangnya terlambat. Dan ini mengisyaratkan bahwa biasanya dia melakukannya di waktu di mana kedua orang tuanya tidak atau belum tidur. Ini kebiasaan. Bukan sekali. Jemaah. Karena berbuat ihsan kepada orang tua bukan, tapi terus menerus. Apa dalilnya? Silakan jemaah. Wa qadha rabbuka fadhal. Pernah dengar insyaallah ayat ini. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah menetapkan bahwa kalian tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wabil walidaini ihsana, dan kemudian kepada kedua orang tua selalu berbuat ihsan. Karena masdar di situ mengandung makna terus menerus, berbuat baik terus menerus, nggak selesai, bukan kali-kali, tapi terus selama kita bisa melakukannya. Ya, betul. Surat apa ayat berapa tadi itu? Silahkan dicari. Tafadhal. Dan kisah yang pertama ini menunjukkan betapa agungnya jamaah rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala birrul walidain. Sudah ketemu jemaah? Belum. Menunggu pencarian yang lain. Tafadhal. Sebutkan. Al-Isra ayat berapa? 23. Al-Isra ayat yang ke-23. Jamaah rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hadis ini pun kemudian jamaah rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan juga, kata para ulama, mengisyaratkan juga bahwa ketika seseorang ingin mendapatkan kebaikan dan keberkahan hidup sebagai seorang anak, itu adalah dengan berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dan semestinya seseorang takut ketika dia berlaku buruk kepada kedua orang tua. Karena uququl walidain sekali lagi berdurhaka kepada orang tua di antara perkara yang membuat kehidupan seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala hilang dari keberkahannya. Dan kemudian yang kedua, dia akan menjumpai balasan dan azab di dunia sebelum akhirat. Ya. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, babani muajjalan. Ada dua pintu yang disegerakan. Ada dua hal yang disegerakan azabnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama apa? Jamaah rahmatillah Allah, al-baghyu. Al-baghyu, kezaliman. Al-baghyu. Yang kedua apa, Pak? Dalam dua riwayat, ada dua riwayat. Yang satu qati'atu rahim. Yang pertama memutuskan tali silaturahmi. Dalam riwayat yang lain adalah al-uquq, durhaka kepada kedua orang tua. Itu pasti dibalas di dunia sebelum akhirat. Ketika seseorang kemudian tidak bertobat dari dosa kedurhakaannya. Adakah kesempatan bagi seseorang untuk bertobat dari dosa kedurhakaannya, jemaah rahmatullah Allah? Ada? Dengan cara apa? Tafadhal. Bertobat dulu kepada Allah. Satu. Kemudian yang kedua, minta maaf kepada siapa? Sudah tidak ada orang tuanya. Sudah tidak ada. Taib. Tobat dulu. Satu, tobat, minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua apa? Sebelum itu, ada amalan penting
yang bisa menjadi bakti seseorang, dan ini mudah. Apa jemaah? Doa. Doanya apa? Istighfar bagi keduanya. Khusus amalannya. Amalannya khusus. Makanya doanya Rabbi firli wali walidayya warhamhuma. Taib. Istighfar. Kenapa? Tulis, jangan tulis. Karena istighfar bagi kedua orang tua, pertama, istighfar anak maksud anak. Pertama, akan menghapuskan dosa kedua orang tua. Kemudian yang kedua, menyelamatkan mereka dari azab neraka. Ini karena istighfar anak. Termasuk azab kubur bisa. Kemudian yang ketiga, mengangkat derajat mereka di dalam surga. Ketika mereka masuk surga di tingkat yang keberapa, bisa naik bistighfar. Waladikalaka, kata Allah Subhanahu wa taala dalam suatu hadis qudsi di mana Allah mengatakan kepada seorang hamba yang bertanya, "Anna li hadza?" Kok bisa saya naik derajat ya Allah? Kenapa? Saya harusnya di sini, saya tempatnya di sini, tapi naik bistighfari waladikalaka. Karena ada anakmu yang saleh meminta ampunan kepada diriku untuk dirimu. Khusus mintakan ampunan untuk mereka. Ini amalan penting yang sering dilupakan jemaah. Wallah, dalam doa kita pun sekali-kali pas ingat baca, betul nggak? Kali-kali pas ingat baca, tidak menjadi amalan yang terus-menerus. Padahal itu bentuk bakti yang terbaik untuk orang tua. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian amalan berikutnya apa jemaah? Ya jemaah. Baik. Nah. Berwakaf, terus apa lagi? Jemaah, tulis jemaah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min abarril birri silatu wuddi abi. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, di antara amal kebaikan yang paling atau bakti yang paling bakti atau yang paling baik untuk orang tua setelah mereka tidak ada, itu adalah menyambungkan hubungan dengan orang-orang yang dicintai oleh orang tuanya. Bahasanya begitu dari Nabi. Orang-orang yang dicintai oleh orang tuanya. Dan itu kata para ulama diawali dengan zawil arham, diawali dengan mereka yang punya hubungan keluarga. Jadi dengan keluarga ayah atau keluarga ibu. Satu itu, tetap menyambungkan. Dua, bi ashabihima, yang kedua adalah dengan teman-teman mereka. Sahabat-sahabat mereka selain keluarga. Itu diantara bentuk bakti terbaik kepada orang tua. Ya. Zawil arham. Nah. Kemudian yang lainnya itu adalah dengan bersedekah atas nama mereka. Bersedekah atas nama mereka. Kemudian yang ketiga jamaah rahmat, yang berikutnya jamaah rahmatullah Allah, bi'iktsaril a'malis salihah, kata para ulama, dengan memperbanyak amal saleh. Jadi si anak memperbanyak amal saleh. Karena seluruh kebaikannya akan dirasakan oleh kedua orang tuanya. Dan nasallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada jalan lain selain jalan ini untuk memuliakan kedua orang tua kita atau salah seorang yang sudah wafat di antara mereka. Dan bakti kita memang tidak berhenti dengan wafatnya mereka. Ya, maka jangan pernah menganggap ini sebagai perkara yang berhenti dengan wafatnya salah seorang dari kedua orang tua kita atau keduanya. Kemudian yang berikutnya jamaah rahmatullah Allah, kita lanjutkan. Yang berikutnya, laki-laki yang lain, qala al-akhar, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang lain mengatakan, Allahumma in kanat, ya Allah, jika Allahumma innahu kanat li ibnatu am. Kata laki-laki yang kedua, ya Allah, saya punya
anak paman. Ibnatu am ini artinya anak perempuan dari paman atau dari saudara ayah. Berarti sepupu. Kana ahabbun nas ilayya. Dan dia adalah orang yang paling saya cintai. Sepupu perempuan dan dia adalah orang yang paling jemaah. Boleh nggak? Hah? Mencintai sepupu. Boleh. Nggak haram. Asal cinta saja. Cinta saja enggak. Cinta saja maksudnya kalau cinta diikuti dengan perbuatan berikutnya baru aman. Baru selamat seseorang. Paham nggak maksudnya jemaah? Yang dimaksud di sini adalah dia adalah wanita yang paling saya cintai secara syahwat. Itu yang dimaksud. Taib, itu yang paling saya suka dia. Taib, itu yang ingin diungkapkan. Dan kemudian, kenapa? Karena kemudian dia itu karena saking cintanya, beliau mengatakan kuntu uhibbuha ka'asyaddi ma yuhibbur rijal an-nisa. Aku sangat mencintainya sebagaimana cinta yang sangat kuat dari seorang laki-laki kepada perempuan. Fa'aradtuha ala nafsiha. Karena itu aku menginginkan dirinya aku gauli. Syahwat maksudnya. Syahwat. Famtana'at minni, dia menolak, gak mau. Berarti wanita baik-baik bukan jemaah? Hah? Yakin? Nah, kita lihat insyaallah. Kita lihat hadisnya. Hatta alammat biha sanatun minas sinin. Perhatikan. Sampai datang satu waktu di mana dia fajaatni, dia mendatangi diriku. Jadi perempuan ini awalnya menolak, tapi karena laki-laki ini selalu menunjukkan apa? Keinginannya kepada dia, dia sendiri datang mendatangi si laki-laki. Jadi sebelumnya baik, tidak mau menolak melakukan perbuatan fahisyah. Tapi kalau digoda terus, datang sendiri. Fa'a'taituha, maka kemudian aku berikan dia. Dikasih uang. Berapa jamaah? Jamaah, hadisnya. Mana hadisnya? Taib. Fa'a'taituha isyrina wa mi'ata dinar. Tulis. Ini nilai yang diberikan. Supaya kita tahu di zaman dulu, ini dalam tanda petik ini kan mau berzina. Dikasih uang. Nah uangnya senilai ini. Ishrin wa mi'ah dinar. 120 dinar. 1 dinar berapa? Berapa Asep? Asep biasanya tahu biasanya. 1 dinar berapa? Anggap 2 juta. Karena 4 sekian gram. 2 juta lebih. Kali 120. Berapa? Oh 4 juta kalau sekarang. Baik 4 juta berarti. Anggap 5 juta. Kali 120. Hah? Wah kalau ngitung-ngitung cepat. Sekian. Itu yang dikasih. Bukan 50.000. Bukan diajak makan bakso kemudian berzina. Sahih. Segitu yang diberikan. Kenapa saya katakan ini jamaah rahmatillah Allah? Orang sebelum kita saja faham bahwa kehormatan seorang wanita itu mahal. Gak murah. Ya. Baik, kita lanjutkan jamaah. Ini panjang kalau diteruskan. Kemudian saya berikan apa? Ala antukhalli baini wa baina nafsiha fafa'alat. Agar dia mengizinkan aku menggauli dirinya dan dia menyetujuinya. Berarti dua-duanya apa? Mau. Hatta in au idza qadartu 'alaiha, sampai aku akan menggaulinya, detik-detik aku akan menggaulinya. Dalam riwayat yang lain qa'adtu baina rijlaiha, aku berada mohon maaf di antara kedua kakinya. Dia siap menzinahinya. Qalat, wanita ini kemudian mengatakan ittaqillah.
takutlah engkau kepada Allah. Wala tafuddal khatam illa bihaqqihi. Jangan engkau rusak sesuatu yang dijaga oleh Allah, yang disegel oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan haknya, dengan pernikahan. Berarti di detik-detik terakhir rasa takutnya kepada Allah luar biasa tidak ini jemaah rahmatullah Allah? Jemaah? Iya. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh mereka yang berikan taufik dan bertakwa kepada Allah. Di detik terakhir ketakwaannya, rasa takutnya yang pertama kepada Allah menyelamatkan diri. Dan kemudian si laki-laki ini pun mengatakan, fansaraftu anha. Karena dia ngomong seperti itu, aku berhenti. Aku berpaling dari dirinya. Ini pun berat jemaah. Tinggal berzina, dia kemudian menahan dirinya. Wa kanat ahabbun nas ilai, dia wanita yang paling aku cintai. Dalam kondisi dia sangat ingin itu. Dan kemudian dia mengatakan, taraktu dzahab alladzi a'taituha. Aku tinggalkan emas yang aku berikan. Berapa tadi? Sekian juta. Sudah ambil. Dizinahi tidak. Dia nggak dapat apa-apa. Uangnya diberikan. Ini jemaah rahmatillah Allah yang disebut dengan, tulis di bukunya, iffah. Kehormatan. Ini yang disebut dengan iffah. Ini yang disebut dengan kesucian diri. Meskipun dia tadinya berusaha melakukan perbuatan yang keji itu, tapi karena iffahnya dia terselamatkan. Ya, iffah itu menyelamatkan seseorang di detik-detik terakhir. Ada kesucian dirinya masih ada. Baik itu dari si wanita ataupun dari si laki-laki. Apa buktinya dia masih punya kehormatan? Ketika digitukan oleh si perempuannya, dia menahan diri sudah. Iya, ini haram, nggak boleh. Dua-duanya terbuai oleh syahwat. Tapi ketika tahu sadar ini haram tidak boleh, dia berhenti. Ya, ini namanya apa? Iffah. Pelakunya, orang yang melakukannya, kalau laki-laki namanya apa? Afif. Kalau perempuan namanya afifah. Boleh namanya Ifah aja. Boleh, boleh. Iffah kesucian. Afif laki-laki. Laki-laki yang punya kehormatan kesucian diri. Afifah perempuan yang punya kesucian diri, kehormatan. Nama bagus ini jamaah rahmatullah. Ya, dan itu sebagai doa agar dia terjaga kesucian dirinya. Adzan jamaah? Belum Ustaz. Oh belum, taib kita lanjutkan. Yang ketiga, ya. Tapi sebelum ke yang ketiga, mohon ditulis jamaah rahmatullah. Para ulama mengatakan bahwa mereka yang punya sifat ini seperti yang dimiliki oleh lelaki di dalam hadis ini, maka yang pertama dia berhak mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Bukhari Muslim, di antara 7 orang yang berhak dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antaranya? Masih ingat? Tulis jemaah rahmatillah Allah. Rajulun talabathum ra'atun dzata mansibin wa jamal faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang cantik punya kedudukan. Tapi kemudian dia menolak dan mengatakan, aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hadis ini menjadi dalil bahwa orang yang punya iffah itu diselamatkan oleh Allah di tengah-tengah musibah. Karena dia bertawassul dengan apa? Dengan kesucian dirinya. Gak jadi zina. Itu yang disebut dengan iffah. Karena itu dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Baik. Yang ketiga, jamaah rahmatullah Allah. Allah akan selalu menolong mereka yang ingin atau selalu menjaga kehormatan diri. Ada dalilnya jemaah? Jemaah, ada, tulis hadis diriwayatkan Imam At-Tirmidzi. Ana sebutkan cepat. Kata Nabi Muhammad SAW, ada 3 orang yang wajib ditolong sama Allah. 3 orang yang wajib ditolong sama Allah. Yang pertama, al-mukatib yuridul ada.
Al-mukatib yuridul ada. Yang pertama adalah budak yang ingin memerdekakan dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, an-nakih yuridul afaf. Yang kedua adalah orang yang ingin menikah karena ingin menjaga kesucian dan kehormatannya. Itu wajib ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, al-mujahidu fi sabilillah. Mereka yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini di antara dalil yang menunjukkan bahwa mereka yang menjaga kesucian dirinya akan senantiasa diberikan pertolongan oleh Allah Rabbul Alamin. Kita cukupkan sampai di sini dan kita insya Allah lanjutkan setelah Isya. Fadhal, ahlan wa sahlan, enggak ada masalah. Baik. Fadhal. Barakallahu fikum. Kita azan dulu, setelah itu kita lanjutkan. Baik. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Baik sekalian kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan hadis yang sedang kita bacakan. Kemudian laki-laki yang menghentikan dirinya dari perzinahan ini, beliau mengatakan, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik. Ya Allah, jika aku melakukan itu karena menginginkan ridhamu ya Allah, fafrij 'anna, maka bebaskan kami, amma nahnu fih, dari keadaan yang kami sedang merasakan. Fanfarajatis sakhratu ghaira annahum la yastati'una al-khuruj minha. Bergeserlah batu besar tersebut namun mereka belum bisa keluar darinya. Wa qala tsalits, maka kemudian yang ketiga juga melakukan hal yang sama. Dia berdoa dengan amalan terbaiknya. Laki-laki yang ketiga ini mengatakan, Allahumma stajartu ujara fa'ataituhum ajrahum ghaira rajulin wahid. Ya Allah, aku mempekerjakan beberapa pekerja dan aku berikan semua gaji atau balasan atas pekerjaan mereka kecuali satu orang saja. Tarakal ladzi lahu wa dhahab. Dia meninggalkan haknya dan pergi. Dia bekerja, dia berhak mendapatkan balasan tapi dia tidak mengambilnya dan pergi. Fathammartu ajrahu, dan aku kembangkan gajinya. Thammara yuthammiru itu artinya diinvestasikan, dikembangkan hartanya. Hatta kathurat minhu al-amwal, sampai kemudian harta si pegawai ini menjadi lebih banyak, menjadi harta yang sangat banyak. Faja'ani ba'd, laki-laki ini kemudian datang lagi kepada diriku, ba'da hin, setelah beberapa masa. Wa qala ya Abdullah, addi, tunaikan, ilayya ajri, berikan balasan pekerjaanku, berikan gajiku. Maka kata laki-laki ini, faqultu kullu ma tara min ajrika minal ibil wal baqar wal ghanam wal raqiq. Semua yang kau lihat yang ada di hadapanmu ini, dari unta, sapi, kemudian kambing, kemudian raqiq, kemudian budak-budak yang ada, semuanya adalah hartamu. Jadi dari gaji yang dulu ditinggalkan. Maka perhatikan apa yang dikatakan laki-laki ini. Ya Abdullah, la tastahzi bi. Wahai hamba Allah, jangan engkau mempermainkan diri. Antum kalau digitukan orang sama reaksinya. Tong herei. Maunya saya gaji saya cuma berapa, ini semua jadi punya saya, gimana caranya? La tastahzi bi. Faqultu la astahzi, kata laki-laki itu, aku tidak bercanda dengan, tidak sedang mempermainkan diri. Ini semua hakmu. Fa'akhadahu kullah, maka laki-laki ini mengambil semuanya. Fastaqahu falam yatruk minhu syai'an, semua hewan ternaknya diambil dan tidak ditinggalkan satupun. Dan laki-laki ini ridha, padahal dia berhak mendapatkan sesuatu dari itu. Jemaah, berhak? Kenapa berhak?
Karena wakil itu berhak mendapatkan, berhak tidak? Tidak ada muamalah di depannya. Tidak ada perjanjian di awal. Dia hanya inisiasi. Dan itu pernah dilakukan seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang diperintahkan membeli 1 kambing tapi pulang membawa 2. Tapi ada balasan. Dia berhak mengambil tidak? Jamaah nah khilaf aja. Boleh nggak? Kalau dikasih. Kalau dikasih. Paham ya? Kalau dikasih. Baik. Kita lanjutkan dulu jamaah rahmatillah. Laki-laki ini kemudian mengatakan, Allahumma in kuntu fa'altu dzalik. Jika aku melakukan itu ibtigha'a wajhik, karena mengharapkan wajahmu ya Allah, fafruj amma nahnu fihi, maka keluarkan kami dari keadaan kami ini. Fanfarajat as-sakhrah, dan kemudian kharaju yamshun, mereka berjalan dalam keadaan berjalan biasa saja seperti tidak terjadi apapun. Dan yang ketiga ini jamaah rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala, apa amal solehnya sebetulnya? Kalau tadi yang pertama birrul walidain, yang kedua meninggalkan zina, yang terakhir ini apa? Lebih spesifik lagi, kejujuran, apalagi yang lebih spesifik? Adaul amanah. Menjaga, menunaikan amanah, menjaga hak atau menunaikan amanah orang lain yang ada pada dirinya. Adaul amanah, di antara amal saleh terbaik yang bisa dilakukan oleh seorang mukmin. Ya, adaul amanah. Adaul amanah. Dan di antara tanda ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adaul amanah. Di antara ciri munafik yang tidak baik dan rusak keimanannya, tarkul amanah, meninggalkan amanah atau khiyanatul amanah, dia mengkhianati amanah. Jadi menunaikan amanat itu iman, meninggalkan mengkhianati amanah itu nifak, kemunafikan. Jadi bagi orang mukmin amanah itu bukan pilihan, saya mau tunaikan, enggak. Itu bagian tanda keimanannya, dia wajib menunaikannya. Jika tidak, maka ada nifak di dalam hatinya. Ya. Dan jamaah rahmatillah Allah, terakhir sebelum ada tanya jawab, ada insyaallah taala. Terakhir jamaah, tulis di bukunya jamaah, hadis ini menjadi bukti atau benarnya hadis Nabi Muhammad SAW yang lain. Yang diriwayatkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan yang lainnya. Kata Rasulullah SAW, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fi syiddah. Anda ulangi sekali lagi. Ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fi syiddah. Kenali Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan lapang. Bertakwalah kepada Allah dalam keadaan tenang. Ya'rifka fi syiddah. Maka Allah akan mengenalmu dalam keadaan musibah atau dalam keadaan sempit. Dan hadis ini menjadi buktinya. Karena mereka bertakwa kepada Allah dalam keadaan sebelumnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menolong mereka dalam keadaan terhimpit atau dalam keadaan sempit. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita sampaikan dan berakhirlah bab yang pertama dari kitab Riyadhus Shalihin. Perjumpaan berikutnya insyaallah kita masuk ke bab yang kedua, babut taubah. Bab yang berbicara dengan atau tentang taubat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, mungkin sekalian saja sebelum kita salat jika ada pertanyaan. Dan mungkin Bapak Ibu sekalian rahmatullah Allah, di antara perkara yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan juga oleh para sahabatnya, salah satunya adalah mengakhirkan sholat isya. Dan juga bisa karena disebabkan mereka sedang menuntut ilmu. Ya, jadi ini bukan perkara baru dalam agama. Ini perkara yang sesuai dengan sunnah. Wallahu ta'ala alam, untuk menghilangkan keraguan. Baik, jika ada pertanyaan. Ada Ustaz. Fadhal. Tadi disebutkan orang yang menikah karena ingin menjaga kesuciannya. Nah, Tidak harus diterima kan kalau ada yang menawarkan diri dengan alasan ini. gimana Mas? Oh, apakah itu bisa menjadi alasan untuk menerima laki-laki yang datang dengan alasan seperti itu? Tidak. Tidak harus diterima maksudnya. Syarat menerima seorang laki-laki bukan itu semata. Tapi kata Nabi Muhammad SAW,
idza ja'akum, jika datang kepada kalian, man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju. Yang datang kepada kalian adalah laki-laki yang kalian ridhoi agamanya dan kalian ridhoi akhlaknya, maka nikahkan. Ya, dan itu pun dengan syarat juga bahwa pernikahan dengan laki-laki yang seperti ini tidak menimbulkan mudarat apapun. Maksudnya jika dilihat laki-laki ini baik agamanya, kemudian akhlaknya baik, tapi di sisi yang lain ada kekurangannya yang membuat jika menikahkan anak kita dengan dirinya akan terjadi sesuatu yang buruk. Misalkan, maka seseorang boleh menolak. Ya, karena ketika menikah datang laki-laki, perempuan diminta persetujuan tidak? Ditanya. Tapi keputusan ada di tangan siapa? Anak gadis ada di tangan bapaknya. Kalau janda pilihannya sendiri. Dia yang menentukan, bukan ayahnya. Bisa dipahami ini? Ini dalam kasus gadis, ayahnya berhak menolak. Tapi Nabi kemudian memberikan isyarat. Kalau ditolaknya karena hal-hal yang tidak pantas menjadi alasan, takunu fil ardi fasadun kabir, maka di atas permukaan bumi akan terjadi kerusakan yang besar. Jadi nggak harus. Ya, tapi laki-laki itu dilihat memang dari dua hal. Yang terpenting pada dirinya, agama, akhlak. Sisanya kebaikan agama akan mendatangkan kebaikan dunia. Itu saja yang perlu diingat oleh setiap wali. Kebaikan agama akan mendatangkan kebaikan dunia. Ya, dan kebaikan dunia belum tentu mendatangkan kebaikan agama. Allah Ta'ala. Wa iyyakum. Fadhal. Ya enggak apa-apa, fadhal. Nah. Sementara kita nggak yakin dengan amal soleh yang kita lakukan. Maksudnya apakah enggak itu diterima atau enggak? Ya kurang lebih begitu. Amal soleh kita maksudnya kita nggak yakin gitu kalau misalkan itu adalah amal soleh kita. Kenapa? Apa yang membuatnya tidak yakin? Apa alasan? Ketika seseorang melakukan amal soleh, dia niatkan ikhlas karena Allah, kemudian masih ada kekhawatiran, itu bagian dari iman. Tapi kemudian ketika seseorang tidak yakin dengan amal solehnya sendiri, apa masalahnya berarti? Itu yang harus dilihat. Kenapa dia sampai tidak yakin? Karena seorang mukmin yang melakukan segala sesuatunya ikhlas dan kemudian mengikuti jalan Rasulullah SAW, dia akan memiliki keyakinan, kekuatan terhadap amal soleh tersebut. Ya, dan nggak mungkin jemaah. Setiap dari kita tidak punya amalan yang betul-betul tidak punya amalan yang betul-betul kita yakini, nggak mungkin. Pasti ada, meskipun satu. Dan yang satu itu mencukupi semuanya. Yang satu itu mencukupi semua. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami insyaallah. Nah, fadhal. Ada pertanyaan lain? Silahkan ibu-ibu barangkali ada. Kalau nggak ada saya yang bertanya jemaah. Yang pertama, angkat tangan. Siapa yang mau jawab? Tafadhal. Oh, Hafsah yang angkat tangan. Masya Allah, barakallahu fiik. Berarti abinya yang menjawab. Tafadhal, siapa yang mau jawab? Tafadhal jemaah. Ana tunjuk saja. Antum. Antum. Pas siapa lupa? Pak Dik-Dik. Pak Dik-Dik, 3 orang yang wajib ditolong oleh Allah. Siapa saja mereka? Tadi yang pertama siapa? Ana bantu al-mukatib yuridul ada. Budak yang ingin. Baik. Yang kedua? Oh, Masya Allah. Yang menikah karena ingin menjaga kesucian. Yang ketiga? Jihad fisabilillah. Baik. Pertanyaan berikutnya, satu orang angkat tangan. Syahadani. Oh, komandan, fadhal. Ya. Sebutkan 3 cara kita bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 saja. Tadi ada 5, Anda minta cuma 3. Sisanya Pak Taufik. Tafadhal. Dibantu Pak Joko tuh, Asmaul Husna. Yang kedua, keimanan sahih. Yang ketiga,
tawassul, apa yang kita inginkan kepada Allah. Menyebutkan keadaan kita, sahih. Menyebutkan keadaan kita. Yang dua lagi apa Pak? Mumtaz, Masya Allah. Yang terakhir? Karunia, menceritakan karunia. Karunia Allah yang sebelumnya, Sudah diterima. yang sudah diterima. Berarti ada berapa? 5. Ada 5. Itu namanya tawasul. Pertanyaan terakhir. Boleh sholat isya duluan. Yang pertanyaan terakhir, ana mau tanya. Nabi Zakaria ketika meminta kepada Allah, apa yang disebutkan tadi dalam ayat? Yang antum ingat tadi apa? Iya, sebutkan keadaannya apa? Tua, rambutnya beruban, istrinya mandul, akhirah, tidak bisa melahirkan lagi, tidak bisa punya anak. Kemudian apa yang dikhawatirkan oleh Zakaria? Itu kan menyebutkan keadaannya juga apa? Tidak ada yang meneruskan, yang mendampingi istrinya jika dia tidak ada. Betul? Kemudian apa doanya? Kan minta langsung setelah itu. Apa doanya? Enggak ada doanya tadi. Iya. Doa ini, minta ini sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo. Coba. Masya Allah. Minimal selesai pengajian ini doa lah. Doa nyangkut. Apa doanya? Ya Allah. Mangga. Bismillah. Iya, googling. Anugerah aku dari sisi engkau seorang putra. Sahih, bahasa Arabnya. Yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebagian Keluarga Yakub. Dan jadikanlah ia ya Tuhanku orang yang Kau ridhoi. Orang yang diridhoi. Iya, bahasa Arabnya. Allah. Wa inna Yang keras. Yasir. Habli min ladunka waliya. Terus yarithuni wa yarithu min ali Yaqub. Yang mewarisi aku, yang meneruskan jejakku, keturunanku. Rabbi radiyah, dan jadikan dia orang yang engkau ridhai atau yang diridhai. Boleh penggalan terakhir ini kita doakan untuk anak. Boleh, sangat boleh. Kemudian kalau kita mengatakan yarithuni wa yarithu min ali, misalkan antum, keluarga antum, sebutkan min ali hadza. Waj'alhu rabbi radiyya, jadikan dia orang yang diridhai, ya Allah. Iya. Kita butuh doa ini. Ya. Wa jazakumullah khairan. Baik, kita cukupkan sampai di sini jamaah rahmatillah. Semoga Allah merahmati kita semuanya, mengijabah doa-doa kita dan menerima amal saleh kita. Amin. Allahumma amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Am Media, bekal ilmu Islam.